pemirsa, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Pasti semuanya senang kan menyambut Natal? Miss Sally sendiri sudah tidak sabar loh menyambut Natal. Mengapa kita bersukacita merayakan Natal? Ada yang tahu jawabannya? Mungkin di antara kita senang merayakan Natal karena bisa dapat baju baru, bisa pergi liburan, makan makanan yang enak, atau mendapatkan hadiah. Tapi bukan itu jawabannya. Yang membuat kita senang adalah karena Tuhan Yesus lahir menjadi juru selamat kita. Yuk, mari kita nyanyikan satu buah pujian, I Say L. Yuk mari sama-sama kita berdoa. Semuanya bisa berdoa ya. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur karena Engkau adalah juru selamat kami yang turun ke bumi untuk menyelamatkan kami. Bahkan hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau senantiasa ada menyertai kami dan memelihara kehidupan kami. Kami juga bersyukur hari ini kami boleh mengikuti kebaktian kami lagi ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyertai ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pelita dan kebenaran bagi setiap langkah kehidupan kami. Dan juga puji-pujian yang akan kami nyanyikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, terpujilah nama-Mu kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan cahayanya
kembali mendengarkan firman Tuhan. Minggu ini adalah minggu terakhir kita kebaktian di semester ini ya. Nah, oleh karena itu, mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur berterima kasih satu semester Tuhan telah memberkati kami. Dan kami akan memasuki akhir semester yaitu dengan ujian semester. Berkati kami ketika kami nanti akan mengikuti ujian, berikan kami hikmat, pengetahuan, dan kejujuran supaya kami dapat mengerjakan soal-soal semester dengan baik. Dan juga kami akan memasuki hari Natal di bulan Desember. Biarlah Tuhan, di hari Natal ini kami merasakan sukacita dari Tuhan, karena Engkau Tuhan Yesus lahir ke dunia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, menebus kami dari dosa. Berkati waktu pemberitaan firman Tuhan ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan mendengarkan kisah kelahiran Yesus Kristus. Kita sama-sama mendengarkan cerita ini. Nah, adik-adik, apa yang telah kamu persiapkan untuk menyambut Natal kali ini? Mungkin sudah merencanakan membeli baju baru, atau merencanakan membeli sepatu baru, atau mungkin juga ibumu sedang sibuk mempersiapkan membuat kue, atau mungkin kalian sudah mempersiapkan untuk mencat rumah, atau mungkin juga orang tuamu sudah mempersiapkan rencana liburan. Adik-adik, menurut kalian, apakah orang tuamu sangat repot menyiapkan Natal kali ini? Atau mungkin lebih repot di tahun yang lalu? Mungkin kali ini kita merayakan Natal tidak terlalu meriah, tidak terlalu ramai, karena mungkin kita akan merayakan Natal di rumah masing-masing, begitu ya. Nah, adik-adik, kita mau melihat bagaimana Natal pertama kali terjadi. Beginilah kisah kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan. Nah, pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria sudah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka menikah. Yusuf adalah seorang yang baik. Lalu Yusuf merencanakan berpisah dengan Maria. Nah, tapi dia mempertimbangkan maksudnya itu untuk berpisah dengan Maria. Lalu dalam mimpi nampaklah malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, "Yusuf, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena dia mengandung dari Roh Kudus, dan ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Nah, adik-adik, setelah bangun dari tidurnya, Yusuf melakukan apa yang telah diperintahkan oleh malaikat dalam mimpinya. Lalu dia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan adik-adik, tiba-tiba adalah perintah dari Kaisar Agustus bahwa semua orang diperintahkan untuk mendaftarkan diri ke kampung halamannya masing-masing. Yusuf dan Maria berangkat dari Nazaret ke Bethlehem, karena Yusuf berasal dari Bethlehem dan dia berasal dari keturunan Daud. Dan dia akhirnya mendaftarkan dirinya dan Maria ke Bethlehem. Adik-adik, karena pada saat itu semua orang sedang sibuk mendaftarkan diri masing-masing ke kampung halamannya, di mana-mana tempat penginapan menjadi penuh, ramai di mana-mana. Dan adik-adik, Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat penginapan. Lalu mereka menginap di mana ya? Akhirnya mereka mendapatkan satu tempat yang sangat sederhana. Mungkin kamu pun tidak mau tinggal di sana, yaitu sebuah tempat, yaitu kandang ternak. Dan di tempat itu tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, melahirkan bayi. Dan akhirnya adik-adik, Maria melahirkan seorang bayi laki-laki, yaitu bayi Yesus. Dan bayi itu dibungkus dengan lampin, dengan kain, lalu dibaringkannya di atas palungan. Palungan itu adalah tempat meletakkan makanan ternak, adik-adik. Dan akhirnya Maria membaringkan bayi itu di atas palungan itu. Dan adik-adik, ini terjadi seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dan memang benar, Daram itu, yaitu Maria itu, melahirkan seorang anak dan dibaringkannya di atas palungan. Di tempat lain, adik-adik,
di daerah sekitar tempat bayi Yesus lahir itu ada para gembala yang sedang menggembalakan ternak mereka. Mereka sangat kedinginan dan mereka menyalakan api untuk menghangatkan tubuh mereka. Di tengah-tengah suasana yang sunyi senyap itu, adik-adik, mereka dikagetkan. Ada seorang malaikat yang sedang berdiri di dekat mereka dengan cahaya yang berkilau-kilau. Dan mereka sangat takut dan gentar, adik-adik. Dan malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah sebesar bala tentara surga yang memuji-muji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Para malaikat ini memuji-muji Allah. Sementara para malaikat itu kembali ke surga, para gembala ini takjub dan kagum. Dan mereka berkata, "Hei, ayo kita berangkat ke tempat yang diperintahkan oleh malaikat itu kepada kita. Ayo kita pergi ke Bethlehem." Lalu mereka cepat-cepat pergi ke Bethlehem, melihat apa yang diberitakan oleh para malaikat itu kepada mereka. Nah, adik-adik, mereka melihat tanda di atas tempat bayi itu lahir. Sesampainya mereka di sana, mereka benar-benar melihat dan menyaksikan seperti apa yang diberitahukan oleh para malaikat itu. Mereka melihat Maria dan Yusuf di situ. Mereka melihat ada bayi Yesus berbaring di dalam palungan. Dan para gembala itu sujud menyembah bayi Yesus itu. Lalu akhirnya mereka berkata kepada Yusuf dan Maria, "Kami telah melihat kemuliaan Allah dan malaikatlah yang memberitahu kepada kami bahwasanya bayi Yesus lahir di tempat ini." Akhirnya adik-adik, para gembala ini memberitahukan kepada banyak orang apa yang telah mereka saksikan, yaitu tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan adik-adik, bukan hanya para gembala yang ingin melihat bayi Yesus. Ternyata ada orang-orang Majus yang datang dari timur. Mereka ini adalah orang-orang yang belajar tentang perbintangan. Mereka datang ke Yerusalem. Orang-orang Majus ini bertanya-tanya, "Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembah dia," kata orang-orang Majus ini. Akhirnya mereka mencari-cari tahu di mana orang Yahudi. Lalu Raja Herodes mendengar kata-kata orang-orang Majus ini. Dia terkejut. Lalu dia mengumpulkan orang-orang, yaitu imam-imam kepala yang melayani bait Allah yang bertanggung jawab akan hal ini. Lalu dia bertanya, "Di mana Mesias yang dilahirkan ini?" Lalu orang-orang ini berkata, "Di Bethlehem di tanah Yudea. Karena ada yang tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Lalu mereka menyuruh orang-orang Majus ini pergi ke Bethlehem. "Selidikilah mengenai hal-hal anak ini. Dan kalau kalian sudah menemukan dia, tolong kabarkannya kepadaku, supaya aku pun datang untuk menyembah dia," kata Raja Herodes. Lalu mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah orang-orang Majus ini. Lalu mereka melihat bintang itu, sangat senang hati mereka. Dan bintang itu memberi pertanda. Dan bintang itu mendahului mereka hingga bintang itu berhenti tepat di atas anak itu berada.
Dan akhirnya sampai mereka di sana, mereka sujud menyembah dan mereka membawa persembahan yang akan mereka berikan kepada Yesus. Dan mereka memberikan harta benda mereka sebagai persembahan kepada mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur mereka berikan kepada bayi Yesus. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari perayaan Natal? Natal yang pertama, Natal yang sunyi senyap. Yang menghadiri perayaan Natal adalah para gembala dan malaikat dari surga turun memuji-muji Allah. Nah, perayaan Natal kita hari ini juga mungkin dalam hal yang sederhana, karena kita tidak berkumpul di dalam gereja, tidak berkumpul bersama-sama dengan orang banyak. Tetapi yang terpenting adalah Yesus lahir di hati kita. Perayaan mewah, perayaan meriah tidak penting. Yang terpenting adalah Yesus memberikan sukacita di dalam hati kita. Nah, oleh karena itu, selamat merayakan Natal di masa pandemi ini. Tetap berikan cinta dan kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Kasih Yesus telah turun ke dunia membagikan itu kepada kita. Oleh karena itu, tetaplah membagikan kasih dan cinta Natal kepada semua orang. Nah, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama, yaitu doa Bapa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai adik-adik sekalian mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal bagi kita semuanya. Sampai bertemu kembali dalam kebaktian selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye-bye.